Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Rizky Ega. Di video kali ini saya akan membahas tentang kebijakan birokrasi dalam penanganan COVID-19. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang penanganan percepatan COVID-19, saya akan memberikan video tentang apa itu birokrasi. Ya, memang kita kalau mendengar istilah birokrasi itu yang tergambar di dalam otak kita itu biasanya sesuatu yang sulit, kaku, penuh prosedur, dan terkait dengan pemerintahan. Kadang-kadang melibatkan suap, juga korupsi gitu ya. Tetapi sesungguhnya konsep birokrasi itu secara konseptual itu merujuk pada sebuah tata kelola pemerintahan yang memiliki beberapa ciri. Pertama misalnya cirinya adalah adanya hierarchy of control, atau ada hierarki kontrol atau hierarki wewenang dan kekuasaan. Hingga misalnya di bagian atas ada kepala atau ketua atau direktur, kemudian di bawahnya ada divisi-divisi, di bawahnya lagi ada subdivisi, sehingga mirip sebuah bangunan piramida. Atas yang ujungnya itu sempit, kemudian melebar ke bawah dan seterusnya. Itu ciri pertama, ada hierarki wewenang atau hierarki kontrol. Kemudian ciri yang kedua adalah adanya aturan tertulis yang menjadi rujukan bagi setiap tindakan atau mekanisme yang berlaku di organisasi itu. Jadi setiap tindakan atau kelakuan organisasi, baik itu dilakukan oleh manajemen di level atas sampai ke bawah, itu harus selalu merujuk pada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan di organisasi itu. Yang ketiga, yang juga menjadi ciri penting dari birokrasi adalah adanya spesialisasi fungsi. Jadi setiap bagian itu memiliki tugas pokok dan fungsi yang sudah diatur sendiri-sendiri. Misalnya bagian keuangan ada seksi keuangan sendiri atau departemen keuangan sendiri. Kemudian bagian sumber daya manusia ada human resource department sendiri, atau mungkin bagian personalia atau bagian kepegawaian di kantor-kantor. Atau juga misalnya bagian pemasaran ada marketing department sendiri-sendiri. Nah, dalam konteks ini sebenarnya birokrasi itu, konsep birokrasi ini itu tidak hanya dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan, tetapi juga bisa diterapkan dalam konteks pengelolaan organisasi swasta, semacam perusahaan atau mungkin organisasi non-profit juga bisa. Tetapi memang secara umum konsep birokrasi ini itu lebih melekat pada bidang pengelolaan organisasi pemerintahan. Dalam percepatan penanganan COVID-19, birokrasi menjadi institusi yang paling dominan atau paling penting. Birokrasi di sini sebagai pelaksana kebijakan yang dituntut untuk dapat menempatkan diri dalam situasi darurat yang penuh dengan ketidakpastian. Birokrasi yang lincah dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 mutlak diperlukan, karena dalam implementasinya terdapat 3 tantangan. Yang pertama, tantangan birokrasi untuk merubah dan bergerak cepat. Yang kedua, tantangan fleksibilitas. Dan yang ketiga, ketidakjelasan informasi serta ketidaksinkronan data. Selanjutnya, wabah COVID-19 telah menjangkit manusia dengan cepat dan menyebar secara global. Dan juga wabah ini telah menjadi isu kesehatan yang melahirkan kekhawatiran dan kekacauan. World Health Organization
pada tanggal 11 Maret 2020 secara resmi menyatakan bahwa COVID-19 sebagai wabah pandemi. Indonesia menjadi salah satu negara yang terpapar dari wabah virus COVID-19. Angka positif yang terus bertambah sejak dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 hingga saat ini sudah terkonfirmasi yang positif COVID-19 sebanyak 51.427 jiwa dan korban yang sembuh sebanyak 21.333 jiwa dan yang meninggal sebanyak 2.683 jiwa yang tertanggal pada 26 Juni 2020. Persoalan birokrasi dalam penanganan COVID-19, pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Presiden dalam upaya penanganan COVID-19 tampaknya masih mengalami permasalahan. Apalagi terutama disebabkan oleh birokrasi yang terbelit-belit, lamban dalam merespon segala hal, dan ragu-ragu yang berakibatkan tidak efektifnya penanganan COVID-19 ini, sehingga sulit untuk menekan angka positif. Adanya ego sektoral antar kementerian atau lembaga dan daerah menjadi salah satu penyebab lambannya birokrasi dalam merespon penanganan COVID-19 tersebut. Birokrasi yang terbelit-belit tampak pada saat daerah hendak memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di daerah tersebut. Persetujuan PSBB dari Menteri Kesehatan dianggap pemerintah atau kabupaten kota sebagai sebuah birokrasi yang terbelit karena dianggap terlalu jauh jarak antara pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah pusat. Demikian pula persyaratan dokumen untuk memenuhi daerah cukup banyak dan sulit untuk dipenuhi pemerintah daerah. Merupakan sebuah peristiwa birokrasi yang berbelit. Beberapa daerah yang ditolak pengajuan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di daerahnya ada yang disebabkan karena dokumen yang kurang, misalnya data peningkatan kasus dan waktu kurva epidemiologi yang membutuhkan waktu dari pemerintah daerah untuk melakukan kajian. Misalnya, beberapa daerah yang ditolak antara lain seperti Kota Gorontalo, Kabupaten Rotendao, Kota Sorong, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Pakpak dengan alasan tidak memenuhi aspek epidemiologi. Belum lama ini, pemerintah baik pusat maupun daerah melakukan refocusing anggaran dalam penanganan COVID-19. Seluruhnya kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah merasakan pemangkasan anggaran tersebut, sehingga banyak kegiatan yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan anggaran tersebut. Namun, hal ini bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan pelayanan publik secara optimal. Para aparatur sipil negara atau biasa kita sebut dengan ASN, mulai dari pejabat pemimpin tinggi sampai dengan staf, dituntut untuk melakukan kreativitas dan inovasi dalam menjalankan birokrasi di masa pandemi. Anggarannya memang dikurangi, namun kreativitas dan inovasi tidak dapat menghalangi atau menghambat kinerja para ASN. Dengan kreativitas dan inovasi tersebut, aparatur sipil negara dapat tetap eksis dan produktif menjalankan roda birokrasi serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kiranya pemerintah harus memiliki strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk tetap membuat roda birokrasi berjalan dengan efektif dan menjadi birokrasi sebagai garda terdepan dalam hal penyelesaian dan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Adapun strategi jangka pendek untuk membuat birokrasi efektif yaitu yang pertama penerapan birokrasi digital.
Yang kedua, standarisasi pelayanan. Dan yang ketiga, profesionalisme sumber daya manusia aparatur. Penerapan birokrasi digital sangat dibutuhkan pada masa pandemi COVID-19. Selain untuk memberikan informasi tentang update penanganan COVID-19, birokrasi digital juga memberi servis terbaik kepada masyarakat dalam hal penanganan COVID-19. Selanjutnya, tantangan dalam mewujudkan agilitas birokrasi. Persoalan yang timbul dari sisi birokrasi selama masa pandemi COVID-19 harus segera direspon, karena jika tidak berhasil pelaksanaan kebijakan percepatan penanganan yang ditentukan oleh birokrasi, hal ini senada dengan pidato Presiden Cina ke-11 Jinping yang menyatakan bahwa musuh terbesar dalam melawan COVID-19 adalah birokrasi. Birokrasi dalam penanganan COVID-19 dirasakan seperti tulang punggung yang menopang segala upaya penanganan COVID-19. Namun, birokrasi Indonesia tampaknya masih memperlihatkan perilaku birokrasi Weberian yang terpaku pada regulasi dan produktif hierarki. Akibatnya, birokrasi Indonesia terkesan lamban dan tidak cekatan dalam menghadapi persoalan pandemi COVID-19 ini. Di kondisi yang saat ini, pemerintah dihadapkan dengan berbagai opsi yang sama buruknya dan berimplikasi pada munculnya ego sektoral. Mewujudkan agilitas birokrasi hanya bisa terwujud pada kemauan birokrasi untuk merubah dan bergerak. Birokrasi harus bersama-sama menyadari bahwa pandemi ini harus segera ditangani karena tidak lagi berbicara angka melainkan nyawa. Sehingga persoalan dualisme kebijakan seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan terkait kebijakan ojol tidak terjadi. Selain birokrasi yang harus berubah, hal yang diperlukan untuk mewujudkan agilitas birokrasi adalah fleksibilitas. Fleksibilitas birokrasi membutuhkan adanya diskresi atau keluasan. Hal yang perlu untuk mewujudkan agilitas birokrasi dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 adalah informasi. Permasalahan yang saat ini terjadi adanya simpang siur informasi terkait jumlah kasus COVID-19, yaitu adanya perbedaan jumlah kasus antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adanya ketidakjelasan informasi berdampak pada ambiguitas dalam memutuskan kebijakan yang tepat dan akhirnya dapat merugikan banyak pihak serta mengancam banyak jiwa manusia. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya secara transparan dan akurat dalam memberikan informasi terkait kasus COVID-19 dengan selalu melakukan sinkronasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga tidak terjadi informasi yang simpang siur di masyarakat. Informasi tersebut harus mudah diakses oleh masyarakat. Mewujudkan agilitas birokrasi Indonesia, khususnya dalam percepatan penanganan COVID-19, dihadapkan pada tiga tantangan. Yang pertama, birokrasi yang terus-menerus berubah dan bergerak cepat. Yang kedua, birokrasi memiliki fleksibilitas melalui asas diskresi. Dan birokrasi mampu menghasilkan informasi yang jelas dan data yang akurat. Ketiga tantangan tersebut merupakan wujud agilitas birokrasi yang mengubah upfront planning menjadi incremental planning. DPR sebagai lembaga yang mewakili fungsi pengawasan perlu memastikan bahwa pemerintah telah menyusun kebijakan yang baik dan tepat yang dapat dilihat dari kriteria kebijakan dan indikator keberhasilannya. Selain itu, DPR harus mendorong upaya perbaikan birokrasi ke depan menjadi birokrasi yang lincah, antisipatif, serta mampu menyediakan pilihan-pilihan yang lainnya.
kebijakan bagi masyarakat dalam situasi dan kondisi apapun dengan menyusun rancangan undang-undang tentang IGOP sebagai salah satu pilar reformasi birokrasi di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan data, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.